Halo semua, selamat datang di dapurku, Dapur Gulapedia. Kali ini aku akan membuat mochi. Sudah sekitar 3 postingan ini aku buat mochi terus ya. Mudah-mudahan teman-teman gak bosan. Tapi yang jelas tiap video itu berbeda-beda, baik dari segi jenis mochinya maupun resepnya. Mochi yang kali ini aku akan buat adalah mochi strawberry ala Jepang, atau biasa disebut Ichigo Daifuku. Selain mochi bites yang kemarin sudah aku buat, mochi jenis ini juga sangat digemari. Bentuknya yang cantik, serta isian stroberi kacang merahnya, membuat orang-orang penasaran ingin mencobanya. Sedangkan mochi Jepang isi stroberi ini masih sedikit yang jual di Indonesia. Jadi tentunya mochi ini bakal jadi peluang bisnis yang menjanjikan. Atau juga bisa jadi salah satu alternatif cemilan baru di rumah. Dijamin deh, keluarga kamu di rumah pasti suka. Oke, yuk kita lihat bagaimana cara membuatnya. Pertama-tama kita siapkan dulu isian kacang merahnya. Ini aku punya kacang merah sekitar 200 gram. Kacang merahnya aku sudah cuci bersih dan sekarang akan aku rendam sekitar 5 jam. Hal ini untuk mempersingkat waktu merebusnya agar cepat empuk. Setelah direndam dan dibuang airnya, kita akan rebus kacang merahnya menggunakan air sekitar 800 ml. Kita akan rebus si kacang merahnya ini hingga empuk. Waktunya kira-kira sekitar 30 menit sampai 45 menit. Dan pastinya ketika awal merebusnya itu akan banyak busa seperti ini. Agar hasil rebusannya bersih, kita bisa buang busanya ya. Rebus terus kacang merahnya dengan api sedang. Walaupun cukup lama merebusnya, tapi tetap harus dipantau ya. Takutnya airnya menyusut, kalau kita nggak segera tambahkan airnya lagi, nanti malah jadi gosong. Nah ini kayak gini nih, ini airnya menyusut kan, tapi kacangnya belum cukup empuk, jadi aku tambahkan lagi airnya. Lalu kita lanjutkan merebus kacang merahnya hingga benar-benar empuk. Dan ini sudah sekitar 40 menit aku merebus kacang merahnya. Jadi ini akan aku cek apakah kacang merahnya sudah cukup empuk. Kalian bisa menggunakan sendok atau garpu ya untuk mengecek kacang merahnya. Dan ini kacang merahnya sudah cukup empuk, jadi aku matikan kompornya. Dan selanjutnya kita akan menghaluskan kacang merahnya. Ini air dari kacang merahnya bisa kamu ikutkan semuanya untuk mempermudah juga dalam menghaluskan si kacang merahnya. Setelah itu kita tambahkan 2,5 sendok makan gula dan setengah sendok teh garam. Selain menggunakan chopper seperti ini, kamu juga bisa menggunakan blender ya. Setelah seluruh kacang merahnya kita blender dan sudah halus seperti ini bisa kita masak kacang merahnya. Kalian harus menggunakan wajan atau panci anti lengket ya. Kebetulan panci yang tadi aku gunakan untuk merebus kacang merahnya ini ada lapisan anti lengketnya, jadi langsung aku masukkan lagi ke dalam panci yang tadi aku gunakan. Setelah larutan kacang merahnya mendidih seperti ini, kita masukkan 50 gram coklat blok. Untuk resep asli selai kacang merah sendiri sebenarnya hanya ditambahkan gula, tidak ada penambahan coklat blok di dalamnya. Tapi karena aku ingin memperkaya rasanya, jadi aku tambahkan coklat blok sedikit. Kalau teman-teman nggak pengen nambahin coklat blok, teman-teman bisa menambahkan gula sekitar 1-2 sendok makan lagi ya. Nah ini kacang merahnya kita masak dengan api sedang cenderung kecil. Sambil terus kita aduk hingga mendapatkan tekstur seperti pasta. Dan ini sudah selesai, kita matikan apinya dan dinginkan. Selanjutnya kita akan memanaskan kukusan untuk membuat mochi. Jangan lupa tutupnya dibalut dengan kain seperti ini ya. Lalu kita siapkan wadah. Masukkan 120 gram tepung ketan. Jangan sampai tertukar ya dengan tepung beras biasa. Lalu tambahkan 2 sendok makan gula, 1/4 sendok teh garam, lalu 180 ml susu. Kalau kamu nggak suka susu atau alergi susu, bisa menggantinya dengan santan ya. Lalu ini aku tambahkan sedikit pasta stroberi, agar nanti adonan mochinya ada rasa stroberinya dan warnanya juga cantik. Lalu yang terakhir 1 sendok makan minyak. Lalu semua bahan ini tinggal kita aduk rata. Dan setelah rata seperti ini siap untuk dikukus ya. Kalau sekiranya masih ada adonan yang bergerindil, bisa kamu saring dulu. Jadi pastikan adonan kamu benar-benar tercampur rata ya.
Dan ini seperti biasa, wadah untuk mengukusnya udah aku kasih minyak sebelumnya. Kalau kamu punya wadah plastik tahan panas, aku anjurkan menggunakan wadah plastik aja ya. Karena dengan menggunakan wadah plastik, adonannya itu akan lebih mudah untuk dikeluarkan. Setelah itu, adonan mochinya bisa kita kukus selama 25 menit hingga matang. Oh ya, adonan mochi stroberi ini itu identik dengan adonan yang lembut banget. Jadi, resep adonan mochi stroberi ini agak berbeda dengan mochi sebelumnya ya. Di sini aku menggunakan cairan lebih banyak. Jadi, mochi yang akan kita hasilkan itu kenyal dan sangat lembut. Setelah itu, sambil menunggu si adonan mochi matang, kita bisa mempersiapkan fillingnya. Ini kacang merahnya sudah benar-benar dingin, lalu bisa kita gramasi sesuai dengan porsinya. Ini aku menggunakan sekitar 15 gram. Kamu bisa menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit, sesuaikan dengan ukuran stroberi yang kamu gunakan. Kebetulan aku menggunakan stroberi lokal yang agak kecil-kecil seperti ini, jadi menurutku kacang merahnya cukup sekitar 15 gram aja. Stroberinya sudah aku cuci bersih dan aku keringkan, lalu potong bagian hijaunya ya. Oh ya, untuk selai kacang merahnya sendiri, dari resep yang aku pakai ini bisa mendapatkan sekitar 18-20 pieces dengan ukuran gramasinya kurang lebih sekitar 15 gram. Dan setelah stroberinya sudah semua kita hilangkan ya daun hijaunya, lalu kita bungkus dengan selai kacangnya. Biar nanti hasilnya cantik, teman-teman harus memastikan mana bagian ujung dan mana bagian pangkal stroberinya. Jadi nanti ketika kita masukkan ke mochi itu hasil stroberinya tuh sama rata semua ya, berdiri semua mochinya, tidak ada yang melintang. Setelah dibungkus seperti ini aku masukkan kulkas dulu biar set semua. Dan ini adonan mochinya sudah matang. Adonan mochi yang sudah matang itu memiliki tekstur yang set dan kenyal seperti ini. Walau terlihat agak keras nggak apa-apa ya, kita bisa melembutkan dan mengenyalkan lagi si adonannya dengan cara menguleninya. Dan selagi panas-panas kayak gini, kita harus langsung ngulenin biar nanti hasil adonan mochinya itu lentur banget dan lembut. Untuk cara menguleninya sendiri seperti biasa ya, ini untuk mengurangi rasa panasnya aku menggunakan bantuan silpat. Sambil terus digilas dan sekali-kali itu kita pukul-pukul kayak gini. Dan setelah adonan agak turun suhunya, ini aku langsung pakai sarung tangan plastik seperti ini untuk menggilas adonannya. Perlu diketahui bahwa si adonan mochinya emang lengket banget. Tapi teman-teman gak usah khawatir, dengan menggunakan sarung tangan plastik seperti ini, adonannya gak akan lengket deh di tangan, dijamin. Dan setelah mochinya memiliki permukaan halus dan lentur seperti ini siap digunakan ya. Setelah itu mochinya bisa kita potong-potong, ini sekitar 30 gram per pieces. Kalian bisa menggunakan lebih banyak atau lebih sedikit adonan kulit mochinya. Tentunya harus disesuaikan dengan besar isian yang kita gunakan. Setelah kita bagi per porsi, bisa kita pipihkan seperti ini dengan bantuan rolling pin. Kalau kamu nggak punya rolling pin yang anti lengket seperti ini, kamu bisa menggunakan botol ya. Jangan lupa taburkan dulu maizena atau tepung ketan biar nggak melengket kemana-mana. Setelah pipih dan cukup lebar untuk menampung isinya, bisa kita isi dan cubit-cubit seperti ini bagian bawahnya. Setelah bagian bawah tertutup rapat, lalu kita putar-putar lagi adonannya agar bagian atasnya itu rapih ya dan mulus. Ini di atas mochinya aku tambahkan tepung ketan sangrai sedikit agar terlihat lebih cantik tentunya dan gak lengket dengan paper cup atau alas yang kita gunakan. Lanjutkan sampai adonannya habis ya. Dan ini dia Ichigo Daifuku siap untuk disajikan. Untuk satu resep ini aku mendapatkan sekitar 11 pieces mochi strawberry dengan ukuran isian dan kulit yang sudah aku infokan sebelumnya. Dan sekarang yuk kita lihat dalamnya. Dan ini dia. Terlihat ya kalau adonan mochinya itu sangat lembut dan lentur. Stroberinya berdiri cantik dan dibalut dengan selai kacang merah yang sangat menggugah selera. Selain itu, kulit mochinya pun sangat lembut dan kenyal. Dan inilah perbedaan dari mochi-mochi lainnya. Biasanya mochi stroberi ala Jepang ini memiliki kulit mochi yang sangat lembut dan lentur. Dan jika teman-teman ingin masukkan mochi ini ke kulkas, itu bisa banget ya. Dijamin kulitnya itu nggak akan keras atau kering. Asalkan mochinya disimpan dalam wadah kedap udara. Untuk daya tahan mochinya sendiri, di suhu ruang mochi ini tahan sekitar 1 hari. Akan lebih awet jika kalian masukkan kulkas ya. Untuk pengemasannya sendiri, ini bisa dikemas dengan dus seperti ini.
Kebetulan aku punya dus yang bisa menampung sekitar 6 pieces mochi. Di pasaran sendiri, mochi ini banyak banget dijual satuan seperti ini dengan menggunakan mika sesuai dengan ukurannya. Atau bisa juga dikemas mochinya dengan mika panjang seperti ini yang menampung sekitar 2-3 pieces mochi. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan dengan keinginan ya. Untuk perhitungan modelnya sendiri ada di deskripsi box ya. Kalau kamu suka dengan kontenku, jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat.